Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 17 Februari 2021 bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, janganlah sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus memperingatkan para murid tentang motivasi melakukan tindakan keagamaan. Ada 3 tindakan keagamaan yang disebutkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Pertama, sedekah. Sedekah menjadi ungkapan iman dalam dimensi sosial. Sedekah juga menjadi cara bersolidaritas terhadap sesama. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa menjadi sarana membangun relasi dengan Allah. Dengan doa, orang berjumpa dan mengalami kasih Allah. Doa menjadi cara orang membuka diri dan membiarkan diri dipimpin dan dibimbing oleh Allah. Dan yang ketiga, berpuasa. Berpuasa menjadi sarana yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup rohani pribadi. Berpuasa menjadi kesempatan untuk melihat diri dan menemukan hal-hal negatif yang menjauhkan diri dari Allah. Ketika tindakan keagamaan itu sangat baik untuk dilakukan, tetapi menjadi keliru ketika motivasi melakukan itu adalah
untuk mencari kemuliaan diri sendiri agar dipandang baik, dipandang saleh dengan melakukan tindakan keagamaan. Inilah yang Yesus peringatkan kepada para murid-Nya. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengajak kita untuk melakukan tindakan keagamaan kita dengan tersembunyi, agar kita memiliki motivasi yang benar, bahwa yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Allah dan bukan untuk memuliakan diri sendiri. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur melalui Yesus Putra-Mu, Engkau memperingatkan kami agar memiliki motivasi yang benar dalam memuji dan memuliakan Engkau dalam tindakan keagamaan kami. Kami mohon bimbinglah dan tuntunlah kami agar memiliki motivasi yang benar dan tidak tergoda untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.